Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita lanjutkan kuliah kita tentang termodinamika ya. Kita sudah sampai bab 6, khususnya kita akan bahas subbab 6.3 dan 6.4 ya, proses isotermal dan adiabatik. Baik, kita awali dengan proses isotermal dahulu. Proses isotermal itu adalah proses pada suhu konstan di mana delta T sama dengan 0. Artinya apa? Pada titik 1, T1 sama dengan T2. Suhu di titik 2 sama dengan di titik 1. Itu ya. Bila fluida dalam silinder di belakang piston berekspansi dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, maka ada kecenderungan suhu turun. Ya, ini sifat alami gas kalau tekanannya turun diikuti dengan turunnya suhu juga. Namun pada proses ekspansi isotermal, panas harus ditambahkan secara kontinu untuk menjaga suhu pada kondisi awal. Jadi ada suplai panas supaya suhunya terjaga gitu ya. Supaya suhunya tidak turun. Begitu juga pada proses kompresi isotermal ya. Panas harus dibuang dari fluida secara kontinu selama proses berlangsung. Nah, ini kita lihat proses isotermal ya dalam diagram PV. Kita punya sumbu horizontal ini volume, sumbu tegak ini pressure ya. Dan ini sudah kita jelaskan ya, sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa ini adalah garis cair jenuh. Ya, garis cair jenuh di sini ya. Nah, ini ketemu di titik tertentu di sini. Ini adalah garis uap jenuh ya, garis uap jenuh di sini. Nah, pertemuan titik jenuh dan cair jenuh inilah yang kita sebut kritis ya, titik kritis. Nah, sekarang kita lihat proses isotermal seperti apa. Kita lihat pada tekanan P1 ini garis isotermal dari uap jenuh dari cair jenuh dari cair jenuh sampai ke uap jenuh ini garisnya horizontal ya. Jadi pada kondisi setimbang itu ya antara uap dan cair. Nah, misalkan kita punya titik di sini ya, T1 ini. Ini volumenya V1. Kalau kita tarik garis ke bawah ini volumenya V1 di sini. Nah, lalu dari 1 ke A ya, dari 1 ini campuran uap cair, titik A ini uap jenuh ya. Mengalami ekspansi penurunan tekanan dari P1 sampai P2 titik 2. Nah, di sini ini turun penurunan tekanan secara isotermal di mana T1 sama dengan T2. Jadi garis A ke titik 2 ini ya, garis A ke titik 2 ini adalah ekspansi isotermal gitu ya, di mana T2 sama dengan T1 sama dengan TA gitu ya. Nah, kondisi di 1 ini uap basah, kondisi di A ini
uap kering atau uap jenuh nih ya. Sedangkan kondisi di 2 ini adalah superheat. Nah, superheat ya. Untuk uap basah, proses isotermal terjadi pada tekanan tetap. Dari 1 ke A, ini tekanan tetap, maka entalpi dinyatakan sebagai perubahan panas dinyatakan sebagai perubahan entalpi. Untuk superheat dari A ke 2, ini tekanan turun ke P2 ya. Nah, di sini heat flow dari 1 ke 2, maka bisa kita hitung bahwa berdasarkan hukum 1 termo ya, ini kita bisa peroleh Q sama dengan delta U plus V. Nah, lalu kita simak contoh 62 berikut ya. Steam pada tekanan 7 bar dengan dryness fraction atau fraksi uap 0,9 berekspansi di dalam silinder di belakang piston secara isotermal reversible sehingga tekanannya menjadi 1,5. Jadi dari 7 turun ke 1,5. Hitung perubahan energi internal dan perubahan entalpi per kilogram steam. Ya, panas yang tersedia selama proses adalah 400 kJ per kilogram. Hitung kerja atau V. Nah, kita awalnya punya di sini ya, ini uap basah atau campuran uap cair dengan dryness fraction 0,9. Volumenya bisa kita hitung V1. Nah, sampai di titik A ini gas ya. Uap kering ya atau uap jenuh gitu ya. Nah, pada tekanan 7 bar diketahui dari steam table energi dalamnya sekian. Ya. Lalu fasa gas sekian. Maka ini liquid, ini gas ya. Kita cari V1 ya, V1, U1 dan seterusnya ini nanti. Kita cari pada kondisi titik 1 ini ya, U1 kita pakai persamaan yang minggu lalu sudah kita bahas, U1 ketemu sekian. Ya, masukkan dryness fraction atau fraksi uapnya 0,9. Ketemu energi internal di titik 1 2385,3. Lalu ini pada tekanan 7 bar kita cari entalpinya seperti ini ya. Ini entalpi pada cair, ini entalpi penguapan laten ini ya. Kita punya pada titik 1 itu entalpinya pakai persamaan yang sudah ada 2500. Nah, lalu pada tekanan 1,5 bar ini ya, di sini pada tekanan 1,5 bar ya, ini di titik 2 superheat ya, superheated ya. Nah, ini U2 dan H2 dicari dengan interpolasi antara 150 dan 200 ya, karena suhunya berada di tengah-tengahnya 150 dan 200. Nah, setelah dicari interpolasi maka U2 ketemu 2602,8, H2 itu 2800. Maka bisa kita cari penambahan energi internalnya ya, U2 minus U1 ketemunya sekian 2100. 217,5 ya. Lalu perubahan entalpi sekian dari persamaan sistem tertutup
untuk non-flow equation kita peroleh entalpi kita dapatkan kerja ya sebesar 182 kilojoule per kilogram. Nah, kerja juga bisa dicari dari persamaan ini ya, terjadi perubahan volume PDV, sehingga nanti selain menggunakan persamaan yang ini, Anda bisa juga cari dari kerja PDV. Nah, ini kita lihat proses isotermal untuk gas ideal. Jadi ini kurva isotermal ya. Isotermal ini begini, sepanjang garis merah ini, sepanjang garis merah ini ya, ini suhunya sama. T1 maupun T2 ini sama ya. T1 sama dengan T2. Ini adalah garis isotermal. Nah, kalau gas ideal kan PV sama dengan nRT. Nah, ini kan konstan ya. PV sama dengan RT. Nah, ini konstan. Maka di sini berlaku P1 V1 sama dengan V2 V2 dan seterusnya. Ya, karena ini konstan. Dari persamaan kerja, ya ini kerja integral PDV, ya karena PV itu adalah konstan, ya maka P bisa kita cari seper V atau C per V. C ini adalah konstanta. Nah, kita masukkan ke sini, ya diintegralkan dari V1 sampai V2 ini diperoleh seperti ini kerja C ln V2 per V1 ini kerja ya. Nah, karena C ini adalah konstanta seperti ini, maka kita masukkan ini C ya, ini C. Jadi P1 V1 ln V2 per V1 atau P2 V2 ln V2 V1. Nah, kalau untuk massa M gas itu ininya besar ya, V-nya besar. Ini per massa ya. Kalau yang atas ini per unit massa, tapi kalau untuk massa M gas ini V-nya besar hurufnya. Nah, karena P1 sama dengan P1 V1 sama dengan P2 V2, ini kita susun ulang ya, V2 per V1 ini kebalikannya sama dengan P1 per P2. Jadi ini bisa kita masukkan. Ini adalah P1 per P2 ya. Nah, seperti ini. Untuk massa M gas ya, ini V-nya besar. Nah, seperti ini. Ini adalah persamaan untuk proses isotermal ya, proses isotermal. Nah, dari persamaan PV-RT ya, P1 V1 RT, maka kita dapatkan, nah ini ya PV sama dengan RT, ini kita masukkan di sini RT, atau W sama dengan RT ln V2 per V1 ini ya. Untuk hukum Joule kita punya delta U MC/V dt. Karena T2 sama dengan T1, maka energi internalnya 0. Perubahan energi internalnya 0. Dari persamaan non-flow equation, karena ini 0 ya, maka Q sama dengan B.
Aliran panas sama dengan kerja yang dilakukan sistem pada proses isotermal, berlaku hanya untuk gas ideal. Oke, mari kita lanjutkan dengan proses adiabatik. Nah, kalau proses adiabatik ini artinya tidak ada perpindahan panas atau pertukaran panas ya, perpindahan panas dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem. Ini nggak ada ya, nggak ada perpindahan panas dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem. Nah, untuk persamaan sistem tertutup non-flow equation ya, untuk proses reversible adiabatik sebagai berikut. Nah, sekarang ini PV konstan namun ada pangkat gamma ini. Juga TV konstan pangkat gamma min 1 ya. Lalu hubungan TP gini ya, per P pangkat gamma. Ini di mana gamma itu adalah rasio kapasitas panas pada P konstan terhadap kapasitas panas pada volume konstan. Nah, ini contohnya begini. Kalau kita punya P1 V1, ini pangkat gamma sama dengan P2 V2 pangkat gamma gini ya. Ini T1 V1 pangkat gamma min 1, T2 V2 pangkat gamma min 1 gini ya. Anda kalau nyari T1, nyari V1 atau sebaliknya nyari T2 V2 bisa menggunakan persamaan ini. Ini T1 per P1 pangkat gamma min 1 per gamma gini sama dengan T2 per P2 pangkat gamma min 1 per gamma gini ya. Ini persamaan hubungan PVT pada proses reversible adiabatik. Nah, mari kita lihat perbedaan proses adiabatik dan isotermal ya yang yang diterapkan pada kompresi. Jadi kita awalnya punya gas tekanannya P1 ini ya, ingin dinaikkan tekanannya menjadi P2 ya, ingin dinaikkan tekanannya menjadi P2 melalui garis yang warna merah ini adalah garis isotermal. Jadi kompresi isotermal di sini nih. Nah, tekanannya langsung sampai ke P2 dari 1 ke B. Ini isotermal. Atau bisa juga melalui cara kompresi adiabatis. Yang warna biru ini kompresi adiabatis. Ya. Diikuti pendinginan tekanan konstan sehingga sampai B. Nah, sekarang permasalahannya kompresi secara alami ketika gas mengalami kompresi, maka tekanannya naik, seiring dengan naiknya tekanan suhu gas juga ikut naik ya. Jadi ini ada garis isotermal. Misalnya di sini nih, ini garis isotermal lagi. Ya, ini misalkan T2. Yang ini tadi T1 gitu ya. Jadi suhunya naik. Ketika tekanannya dinaikkan, suhu ikut naik. Nah, kalau kita lihat kompresi isotermal, ini membutuhkan kerja yang lebih sedikit kalau kita kembali ke persamaan P
kali delta V. Nah, ini area isotermal itu yang saya arsir ini. Area isotermalnya lebih kecil. Ini area isotermal lebih kecil daripada area adiabatik ya. Adiabatik itu areanya yang sampai sini ya. Ini saya blok saja pakai ini area adiabatik itu yang ini. Nah, ini adiabatik. Nah, jadi ada ketambahan segini ya, ketambahan segini. Nah, area isotermal lebih kecil daripada area adiabatik, itu artinya kerja isotermal juga lebih kecil dari kerja adiabatik. Ya, seperti ini. Nah, namun kenyataannya ya, ketika gas itu dikompresi seiring dengan naiknya tekanan, maka naik juga suhunya seperti adiabatik ini. Dari T1 naik ke T2 ini ya. Namun, karena kita menginginkan kompresi ini memerlukan kerja yang sedikit, maka kita berupaya untuk mendekati alur isotermal. Nah, dengan cara kompresinya secara bertingkat. Nah, seperti ini. Anda lihat, ini kompresi bertingkat ya. Secara adiabatik, ini Anda lihat, ini secara adiabatik dari 1 ke A ya. 1 ke A ini kompresi adiabatik, diikuti pendinginan. Nah, sehingga suhunya kembali ke suhu awal seperti ini. Dari A ke B ini pendinginan, P konstan. Lalu kompresi adiabatis lagi dari B ke C ya. B ke C ini kompresi adiabatis lagi. Lalu diikuti pendinginan D ke C ya. D ke C ya, pendinginan, P konstan, dan seterusnya ya. Ini kemudian kompresi lagi. Kalau kita lihat sekarang luasan daripada multi state kompresi ini, luasannya segini ya. Luasannya cenderung mendekati luasan isotermal ya. Nah, ini. Nah, di sini nih. Jadi cenderung mendekati. Ini luasannya untuk kompresi bertingkat ya, multi state compressor. Compressing in 3 stages with constant pressure cooling between states to approach, untuk mendekati ya, approach isothermal path. Semakin banyak state maka semakin mendekati alur kompresi isotermal, jadi nanti di sini W akan semakin turun. Itu ya. Nah, kalau alur ekspansi kebalikannya ya. Jadi ini ekspansi adiabatis. Kalau ekspansi itu menghasilkan kerja ya. Menghasilkan kerja. Tapi kalau kompresi ini memerlukan kerja. Makanya kalau kompresi karena memerlukan kerja, kita pengennya memerlukan kerja yang sedikit, mendekati isotermal. Tapi kalau ekspansi ini menghasilkan kerja sehingga pengennya yang sebesar-besarnya gitu ya, kerja yang dihasilkan. Nah, kita lihat ini ekspansi
adiabatik, ya, dia ekspansi adiabatik. Ini yang saya arsir warna biru, ini adiabatik. Nah, ini kalau kita lihat luasannya hanya segini. Kerja yang dihasilkan itu lebih sedikit daripada kalau kita melakukan ekspansi isotermal ini. Nah, ini isotermal ini kan ya, cenderung lebih landai ini. Nah, kalau isotermal sampai ke sana. Nah, areanya jelas lebih besar isotermal, maka nih ekspansi isotermal lebih disukai karena lebih banyak menghasilkan kerja. Nah, kan tetapi secara alami ketika gas berekspansi maka tekanannya turun, suhu juga ikut turun. Supaya mendekati isotermal maka harus ada upaya pemanasan kalau ini ya, bukan pendinginan tapi pemanasan. Lihat nih, kita lihat contoh ini ekspansi adiabatis dari 1 ke A, lalu pemanasan tekanan konstan, ekspansi lagi secara adiabatis, pemanasan tekanan konstan, baru ekspansi lagi. Jadi ekspansi adiabatis 3 state dengan pemanasan antar state mendekati alur isotermal. Kalau kita lihat T1, B, D ini sama ya, di mana P1 lebih tinggi dari P2. Ini adalah ekspansi multistage. Nah, ini kalau kita proses-proses ya, kembali ke belajar proses-proses termodinamika, itu ada isokorik ya. Isokorik itu delta V sama dengan 0. 2 isobarik itu delta P sama dengan 0. Yang ketiga isotermal, delta T sama dengan 0. Dan yang terakhir adalah adiabatis. Adiabatis ini tidak ada perpindahan panas dari sistem ke lingkungan atau lingkungan ke sistem, jadi Q-nya 0. Nah, kita ingin menaikkan tekanan dari 2 bar ke 3 bar dari titik 1 ke titik 3. Ini melalui beberapa cara berikut. Cara pertama ya. Cara pertama kita kompresi isotermal. Cara pertama tentu saja ini kerjanya paling sedikit ya. Jadi 1 langsung ke 3. Ya, 1 langsung ke 3 ini kompresi isotermal. Atau bisa juga 1 ke 2 lanjut ke 3, ya kan? Kompresi adiabatik diikuti pendinginan P konstan. Nah, ini ya. Di sini yang ini kompresi adiabatik lalu pendinginan. Nah, atau bisa juga
kita buat garis warna coklat. Ini ke atas gini ya. Nah, ini sampai ke titik katakanlah 4. 1 ke 4 diikuti 4 ke 3. Nah, diikuti 4 ke 3. Ini apa? Pemanasan. Nah, V konstan. Diikuti pendinginan P konstan. Nah, atau bisa juga misalnya kita pakai warna biru ini ya. Begini. Nah, ini apa? Pendinginan P konstan dulu. Ini katakanlah 5 gitu ya. Baru ke 5 ke 3 ke sana pemanasan P konstan. Nah, seperti itu ya. Ini adalah proses-proses termodinamika yang bisa terjadi ya, reversible. Nah, baik, mari kita jabarkan persamaan-persamaan yang sudah kita bahas tadi ya. Untuk hukum 1 termodinamika kita berlaku ini ya. Kalau V konstan ini berarti isokorik ya, delta V sama dengan 0, maka kerja 0 karena W sama dengan P delta V sama dengan 0 ya. Jadi kita masuk ke persamaan ini, hukum 1 termo, maka Q sama dengan delta U ya. Q sama dengan delta U sama dengan CV delta T ya. Lalu untuk tekanan konstan ini proses isobarik ya, delta P sama dengan 0. Dari persamaan kerja kita bisa cari ya W ini, atau Q dari Q kita bisa ikuti persamaan pada tekanan konstan itu Q panas sama dengan perubahan entalpi atau Cp kali delta T. Nah, sedangkan delta U sendiri ya, delta U itu sama dengan Cv kali delta T. Nah, maka kerja bisa kita hitung dari W sama dengan Q minus delta U, seperti itu ya. Lalu pada suhu konstan, nah ini isotermal nih. Isotermal ya. Isotermal itu delta T0. Kalau delta T0 ini berlaku PV konstan ya, maka delta U sama dengan 0, delta H entalpi ya, entalpi sama dengan 0, lalu W sama dengan Q ya, W sama dengan Q sama dengan RT ln V2 per V1. Nah, ini yang sudah kita bahas ini tadi ya, ln. Nah, ini RT ln V2 per V1 atau P1 per P2 atau RT ln P1 per P2 gini. Di mana pada proses isotermal ini berlaku hubungan PV konstan, ini persamaan gas ideal ya. Nah, untuk adiabatik ini Q-nya 0,
tidak ada perpindahan panas dari sistem ke lingkungan atau lingkungan ke sistem. Ini persamaan hubungan PV, ada pangkat gamma ya. TV juga ada pangkat gamma min 1 dan ini ya. Nah, karena kita bisa mencari P, T maupun V, nah, Q 0 ya, maka karena Q 0 kita bisa cari W sama dengan Q minus delta U, atau ini karena 0 W sama dengan minus delta U ya. Nah, sedangkan delta U itu sama CV delta T, delta H sama juga CP delta T. Seperti ini. Baik, kalau kita lihat proses-proses sadia, proses-proses termodinamika reversibel, isokorik, isobarik, isotermal, mari kita rangkum. Ya, ini misalnya delta U, delta H entalpi, ini Q, ini W gitu ya. Untuk isokorik itu delta V konstan, maka ini 0 ya. Ini 0, delta V konstan, maka ini Q sama dengan delta U ya, sama dengan CV delta T. Ini CV delta T. Ini CP kali delta T itu ya. Kalau isobarik delta P sama dengan 0. Ini tetap ya, CV sama dengan delta T, ini CP delta T. Tapi ini Q sama dengan delta H, sama dengan CP delta T. Gitu ya. Nah, W itu sama dengan Q minus delta U. Nah, ini sudah bisa kita cari. Nah, isotermal delta T konstan, maka ini 0 ya. W sama dengan Q ya, ini W sama dengan W, ini W sama dengan Q, atau sama dengan RT ln V2 per V1. RT ya, benar, V2 per V1, benar ini ya. Atau RT ln, ini RT ln P1 per P2. Nah, gini. Gitu ya, W sama dengan Q. Ini W sama dengan Q, atau Q sama dengan W. Kalau adiabatik, nah adiabatik Q-nya 0. Nah, ini yang 0 ya. Ini sama CV delta T, ini CP kali delta T. Nah, W itu sama dengan minus delta U. Nah, ini persamaan-persamaan untuk rangkuman ya, untuk proses-proses termodinamika reversibel. Nah, ini sudah kita bahas tadi ya, untuk dari titik 1 menuju ke titik 3 bisa secara isotermal, bisa secara kompresi adiabatis diikuti pendinginan P konstan, atau bisa begini ya, pemanasan volume konstan diikuti pendinginan P konstan, atau pendinginan P konstan diikuti pemanasan V konstan. Nah, seperti itu. Baik, mari kita lanjutkan dengan studi kasus. Ini tentang simulasi steady state, multi state kompresor. Mari kita lihat kerjanya ya. Ini saya ambil dari buku saya, Hermawan
2020. Ini kita simulasikan dengan Unisim Design R457 ya, ini dari Honeywell ya, Unisim itu. Ya, sama kayak seperti kalau Anda kenal HiSys itu sama ya. Kita lihat, kita punya gas kondisinya seperti ini. Awalnya suhunya 35, tekanannya 60, lajunya sekitar 50 mms CFD. Dengan komposisi mole fraction ya, ini sebagian besar adalah metan. Gas ini akan kita naikkan tekanannya menjadi dari 35 PSI menjadi 780 PSI. Nah, kalau kita gunakan simulator secara kalau gas ditekan itu akan mengikuti alur yang adiabatik sehingga pendinginan suhunya itu naik gitu ya. Nah, kita lihat kompresi satu state dulu. Nah, ini kompresi satu state. Kita lihat ini awalnya suhu 35 derajat Celcius, tekanannya 60 PSIG gitu ya. Setelah ditekan itu naik suhunya ini 255 ini derajat Celcius, langsung ya ke 780 PSIG. Nah, kemudian didinginkan di sini kembali ke 35 Celcius lagi, 780 PSIG. Nah, ini kerjanya sekian, gede banget ya, 9351 HP. Nah, sekarang kalau kita buat multistate ya, multistate dengan komposisi dan keadaan awal yang sama. Ini kita buat multistate. Nah, ini 2 state, kita lihat. 2 state energi totalnya turun ya. Ini sekarang jadi 8.200. Ini kita kompresi dari tekanan 60 PSIG ke 260 PSIG, lalu suhunya kembalikan lagi ini ke 35 ya, 35 Celcius. Karena ditekan itu suhunya naik 152 derajat Celcius gini ya. Lalu dikompresi lagi 780 PSIG, suhunya naik 131. Nah, ini dinginkan lagi, tekanannya tetap 780 PSIG dan suhunya 35 derajat Celcius. Nah, ini kompresi adiabatik diikuti pendinginan ya. Jadi ada intercooler. Ini aftercooler ya. Nah, sekarang kalau 3 stage kita lihat energinya menjadi totalnya 7.825. Ini 3 state. Ini kita tekan dari 60 PSIG menjadi 160 PSIG, lalu ditekan lagi menjadi 400 PSIG dan terakhir 780 PSIG. Gini ya. Ini. Nah, kalau misalkan kita rangkum ya, ini satu state, ini totalnya 9.300. Kalau 2 state, ini totalnya 8.200. 3 state, nih ya, 3 state 7.825.
Jadi semakin banyak atau semakin tinggi jumlah state, maka kebutuhan power kompresornya semakin turun, seperti itu ya. Nah, ini saya ambilkan dari buku saya ini ya. Selain kompresi juga ada separasi, separator misalnya di permukaan itu juga ada. Nah, ini dia bukunya. Jadi isinya ada di sini. Ya, ada di sini, Anda bisa baca. Jika menginginkan buku ini, Anda bisa pesan langsung ke saya. Baik, hari ini cukup kuliah kita, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua.